Setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, Quraisy semakin merasa terancam. Meskipun mereka berhasil mengusir kaum muslimin dari Makkah, mereka tidak bisa begitu saja melupakan apa yang telah terjadi. Kehadiran kaum muslimin di Madinah menjadi simbol kekuatan baru yang harus dihadapi. Bahkan, Rasulullah dan umat Islam semakin kuat dalam menjalankan dakwah Islam, dan semakin banyak orang yang tertarik untuk masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, pada saat yang sama, Quraisy merasakan bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menekan umat Islam agar mereka tidak semakin kuat. Mereka mulai mengubah strategi dengan mengirim pasukan dan menghalangi kegiatan-kegiatan dakwah Islam yang semakin berkembang di Madinah. Quraisy sadar bahwa keberadaan umat Islam di Madinah adalah ancaman nyata terhadap kekuasaan mereka. Di tengah tekanan dan ancaman ini, Rasulullah berdoa kepada Allah dengan penuh harapan. Beliau memohon izin untuk diperbolehkan berperang demi mempertahankan diri. Doa beliau bukan hanya sekadar permohonan untuk kemenangan, tetapi juga untuk diberikan petunjuk dan kekuatan dalam menghadapi cobaan besar ini. Pada saat itu, Allah menurunkan wahyu yang sangat penting untuk memberikan jawaban atas permohonan Rasulullah. Wahyu yang turun adalah surah Al-Hajj, ayat 39 dan 40, yang memberi izin kepada umat Islam untuk berperang. Ayat tersebut berbunyi, diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk memberi kemenangan kepada mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari rumah mereka tanpa alasan yang sah, hanya karena mereka mengatakan, Tuhan kami ialah Allah. Dan kalau Allah tidak mendorong sebagian manusia untuk melawan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia terhadap semesta alam. Melalui wahyu ini, Allah memberikan izin kepada umat Islam untuk membela diri dan melawan penindasan yang mereka alami. Ini adalah momen penting yang menandakan bahwa perjuangan umat Islam untuk mempertahankan agama mereka dan mengatasi ancaman dari Quraisy sudah tiba saatnya. Dengan izin ini, umat Islam di Madinah mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi peperangan yang akan datang. Namun, lebih dari sekadar peperangan fisik, ini adalah ujian besar untuk mempertahankan agama, kebebasan berkeyakinan, dan martabat umat Islam. Setelah menerima izin berperang, Rasulullah SAW segera mempersiapkan pasukan untuk menghadapi ancaman dari Quraisy. Beliau mulai membentuk pasukan pertama yang terdiri dari kaum muslimin yang sudah berhijrah ke Madinah. Pasukan ini terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari muhajirin, kaum muslimin yang hijrah dari Makkah, hingga Ansar, kaum yang menyambut dan menolong kaum muslimin di Madinah. Para sahabat yang sebelumnya telah melalui banyak ujian dan penderitaan, kini siap untuk berperang demi membela agama dan tanah air mereka. Rasulullah sangat hati-hati dalam memilih orang-orang yang akan tergabung dalam pasukan ini. Setiap anggota pasukan dipilih dengan cermat berdasarkan kesiapan fisik, mental, dan keimanan mereka. Beliau juga menekankan pentingnya persatuan dan saling membantu di antara mereka. Sebab, perang bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga soal kekuatan iman dan keteguhan hati. Peran para muhajirin sangat penting dalam pembentukan pasukan ini. Mereka adalah orang-orang yang rela meninggalkan rumah, keluarga, dan harta benda mereka demi mengikuti Rasulullah dalam perjalanan dakwah. Mereka telah membuktikan kesetiaan dan kecintaan mereka kepada agama Islam dengan berkorban banyak hal. Begitu juga dengan kaum Ansar, yang menyambut dan memberikan tempat tinggal kepada kaum muslimin yang hijrah. Mereka telah menunjukkan sikap solidaritas yang luar biasa, dan bersama Rasulullah, mereka siap untuk menghadapi musuh. Dalam menyusun strategi, Rasulullah SAW tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik semata, tetapi juga memperhatikan kondisi medan perang, kesiapan pasukan, dan taktik yang akan digunakan. Beliau sangat berhati-hati dalam merencanakan setiap langkah. Salah satu strategi yang diambil adalah untuk memastikan bahwa pasukan Muslim tidak hanya kuat di medan perang, tetapi juga mampu menjaga stabilitas dan ketahanan di dalam kota Madinah. Rasulullah menekankan bahwa tujuan peperangan ini bukan untuk menyerang atau mengembangkan kekuasaan, melainkan untuk mempertahankan diri. Beliau mengajarkan kepada umat Islam bahwa
Perang yang mereka hadapi adalah perang untuk membela hak mereka, untuk menjaga kebebasan beragama, dan untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh Quraisy. Perang ini bukanlah perang yang dipicu oleh keinginan untuk merebut kekayaan atau menjajah, tetapi merupakan upaya untuk mempertahankan kehidupan dan kebebasan yang telah diberikan Allah. Strategi yang lebih dalam pun disusun oleh Rasulullah. Beliau mengatur pasukan dengan sangat rapi, menyusun barisan dengan teratur, dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh perhatian. Setiap komandan pasukan diberikan tugas tertentu, dan setiap pasukan harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Rasulullah mengajarkan pentingnya kedisiplinan, kerjasama, dan keikhlasan dalam setiap langkah yang diambil. Rasulullah SAW tetap berhati-hati dalam menyusun strategi perang. Salah satu langkah awal dalam menghadapi ancaman ini adalah melakukan ekspedisi pertama, yang dikenal dengan nama Ekspedisi Saiful Bahr. Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas di Madinah dan melindungi umat Islam dari serangan Quraisy, Rasulullah memutuskan untuk mengirim pasukan ke arah pesisir Laut Merah, tempat yang strategis untuk memantau pergerakan musuh. Beliau mengutus Hamzah bin Abdul Muthalib, paman beliau, untuk memimpin ekspedisi ini. Hamzah, yang dikenal sebagai seorang pejuang yang sangat tangguh dan setia kepada Rasulullah, dipilih untuk memimpin pasukan yang beranggotakan sekitar 30 orang Muslim. Misi ekspedisi ini adalah untuk melakukan patroli di wilayah pesisir Laut Merah, memantau aktivitas pasukan Quraisy, dan memberikan peringatan dini jika ada potensi serangan yang datang dari Quraisy. Meskipun ekspedisi ini tidak direncanakan untuk melakukan pertempuran besar-besaran, namun tujuan utama dari pengiriman pasukan ini adalah untuk menunjukkan bahwa umat Islam tidak akan tinggal diam jika ada ancaman dari Quraisy. Ekspedisi ini juga menjadi langkah awal yang sangat penting untuk membangun kekuatan dan persiapan pasukan Muslim dalam menghadapi serangan yang lebih besar di masa depan. Setelah berlayar beberapa waktu, pasukan yang dipimpin Hamzah bin Abdul Muthalib akhirnya bertemu dengan pasukan Quraisy. Ketegangan di antara kedua pasukan semakin meningkat, dan suasana pun menjadi semakin tegang. Kedua pasukan akhirnya bertemu di suatu tempat yang terletak dekat dengan pesisir Laut Merah. Di sini, pasukan Quraisy yang dipimpin oleh beberapa komandan, mereka, termasuk Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf, berusaha untuk menunjukkan kekuatan mereka dan menggertak kaum muslimin. Namun, meskipun pasukan Quraisy berada dalam jumlah yang jauh lebih besar, pasukan Muslim di bawah pimpinan Hamzah tetap menunjukkan sikap yang tegas dan siap untuk bertempur. Keberanian Hamzah yang terkenal sebagai pejuang terdepan dalam pasukan Muslim membuat pasukan Quraisy merasa terkejut dan tidak dapat memprediksi langkah-langkah yang akan diambil oleh kaum muslimin. Namun, meskipun pasukan Quraisy dan pasukan Muslim berada dalam posisi yang sangat tegang, Allah berkehendak lain. Terjadinya pertempuran besar sepertinya tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, dan pertempuran pun berhasil dihindari pada saat itu. Ini merupakan salah satu tanda bahwa meskipun kedua belah pihak saling memandang satu sama lain sebagai musuh, pada titik tertentu, ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur jalannya peristiwa ini. Di tengah ketegangan antara pasukan Quraisy dan pasukan Muslim, muncul sosok yang sangat berperan penting dalam mencegah pertempuran besar terjadi. Sosok tersebut adalah Majdi bin Amr, seorang tokoh Arab yang dikenal dengan sikap bijaksana dan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan konflik. Majdi bin Amr merupakan seorang tokoh yang netral, dan meskipun dia berasal dari suku yang tidak terlibat langsung dalam konflik ini, dia merasa bahwa pertempuran antara pasukan Muslim dan Quraisy tidak akan menguntungkan siapapun. Menyadari bahaya yang akan ditimbulkan jika pertempuran benar-benar terjadi, Majdi bin Amr melakukan upaya untuk menengahi kedua belah pihak. Dia mendekati kedua pasukan dengan penuh kehati-hatian dan berusaha untuk menenangkan situasi yang sangat tegang. Melalui kebijaksanaannya, Majdi bin Amr berhasil menghindari pertempuran besar dengan meyakinkan pasukan Quraisy bahwa ini bukan saatnya untuk bertempur. Dengan kata-kata yang penuh bijaksana, dia menyarankan agar kedua belah pihak menahan diri terlebih dahulu dan mencari solusi yang lebih baik daripada bertempur. Usahanya untuk menenangkan kedua pasukan menunjukkan bahwa tidak semua konflik harus diselesaikan dengan kekerasan. Majdi bin Amr mengajarkan bahwa
Diplomasi dan kebijaksanaan adalah kunci untuk menghindari kehancuran yang lebih besar. Meski demikian, meskipun pertempuran berhasil dihindari pada saat itu, ketegangan antara kedua pasukan masih terasa. Dan ini menjadi awal dari rangkaian konflik yang lebih besar yang akan terjadi di masa depan. Setelah ekspedisi Saiful Bahar berakhir tanpa pertempuran, Rasulullah SAW melakukan evaluasi terhadap misi ini. Meskipun ekspedisi ini tidak menghasilkan kemenangan dalam bentuk pertempuran fisik, ada banyak pelajaran berharga yang dapat diambil. Salah satu pelajaran yang paling penting adalah bahwa kaum muslimin telah menunjukkan kesiapan mereka dalam menghadapi ancaman dari Quraisy. Mereka telah mengirim pasukan, menunjukkan bahwa mereka siap berperang jika diperlukan, dan menunjukkan keberanian serta keteguhan dalam menghadapi musuh. Rasulullah juga menyadari bahwa meskipun peperangan belum terjadi, ini adalah langkah yang sangat penting untuk mempersiapkan pasukan Muslim. Pengalaman ini membantu Rasulullah untuk lebih memahami pergerakan pasukan Quraisy dan bagaimana cara terbaik untuk menghadapi mereka di masa depan. Beliau juga menyadari pentingnya memiliki pasukan yang terlatih dan siap tempur, serta perlunya memperkuat ikatan antara para sahabat yang terlibat dalam perjuangan ini. Di sisi lain, Rasulullah juga menilai bahwa meskipun peperangan dapat dihindari pada saat itu, kedamaian dan diplomasi seperti yang dilakukan oleh Majdi bin Amr adalah jalan terbaik yang harus selalu diupayakan. Dalam situasi yang penuh ketegangan, kebijaksanaan dan kesabaran adalah kunci untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu. Ekspedisi Saiful Bahar ini menjadi pelajaran penting bagi umat Islam tentang pentingnya persiapan, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi ujian dan ancaman. Meskipun ekspedisi ini tidak melibatkan pertempuran besar, namun ia mengukir langkah awal yang penting dalam perjalanan panjang umat Islam untuk menghadapi musuh-musuh mereka dan untuk mempertahankan agama yang mereka yakini. Dalam evaluasi lebih lanjut, Rasulullah SAW tetap fokus pada tujuan yang lebih besar, yaitu membangun kekuatan umat Islam yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga keteguhan iman, kebijaksanaan, dan kedamaian dalam menghadapi konflik. Ekspedisi Saiful Bahar menjadi salah satu contoh penting dalam sejarah perjuangan Islam, yang menunjukkan bahwa meskipun pertempuran tidak selalu berakhir dengan kekuatan militer, namun keteguhan hati dan strategi yang matang akan selalu mengarahkan umat Islam menuju kemenangan yang lebih besar. Setelah ekspedisi Saiful Bahar, Rasulullah SAW terus berusaha untuk menjaga kewaspadaan dan kesiapan pasukan Muslim dalam menghadapi ancaman yang datang dari Quraisy. Meskipun pertempuran besar belum terjadi, namun situasi di Madinah semakin memanas. Dan ekspedisi-ekspedisi lebih lanjut pun disiapkan untuk memastikan bahwa umat Islam tetap berada dalam posisi yang kuat. Dua ekspedisi besar yang berlangsung setelah Saiful Bahar adalah ekspedisi Rabigh dan ekspedisi Qarar. Kedua ekspedisi ini penting dalam menunjukkan kesiapan umat Islam untuk mempertahankan diri dan sekaligus memberi pelajaran berharga dalam perjalanan dakwah. Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat posisi umat Islam, Rasulullah SAW memutuskan untuk mengirimkan pasukan Muslim lagi. Kali ini, pasukan tersebut dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Harits, salah satu sahabat yang dikenal dengan keberanian dan kecakapannya dalam berperang. Ubaidah bin Al-Harits merupakan seorang pemimpin yang sangat dihormati di kalangan kaum muslimin, dan beliau diutus oleh Rasulullah untuk melanjutkan misi menjaga keamanan Madinah, serta menghadapi ancaman dari Quraisy yang mungkin masih akan datang. Pasukan yang dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Harits berjumlah sekitar 60 orang. Misi utama dari ekspedisi ini adalah untuk menjaga wilayah Madinah dari potensi serangan pasukan Quraisy dan untuk menunjukkan bahwa umat Islam siap bertindak jika memang diperlukan. Ekspedisi ini juga bertujuan untuk mengintai pergerakan pasukan Quraisy yang ada di sekitar wilayah tersebut. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Harits melanjutkan perjalanan mereka menuju daerah sekitar lembah Rabigh yang terletak antara Makkah dan Madinah. Lembah ini merupakan jalur yang penting, dan kemungkinan besar Quraisy akan melewati daerah ini jika mereka memutuskan untuk menyerang Madinah. Ubaidah bin Al-Harits dan pasukannya akhirnya bertemu dengan pasukan Quraisy di lembah tersebut. Pasukan Quraisy yang pada awalnya merasa terkejut dengan kehadiran pasukan Muslim di sana,
kemudian mencoba untuk mengatur strategi untuk menghadapi mereka. Pasukan Quraisy yang dipimpin oleh beberapa komandan, mereka sempat bertemu dengan pasukan Muslim, dan ketegangan pun mulai meningkat. Namun, meskipun jumlah pasukan Quraisy jauh lebih besar, mereka tampaknya merasa terintimidasi oleh sikap berani dan kesiapan pasukan Muslim yang berada di bawah pimpinan Ubaidah. Melihat pasukan Quraisy yang mulai terlihat ragu-ragu, pasukan Muslim berhasil menggiring mereka untuk mundur. Ini merupakan salah satu keberhasilan besar dalam ekspedisi ini. Pasukan Quraisy yang mungkin awalnya berniat untuk melanjutkan serangan, akhirnya memilih untuk melarikan diri. Mereka tidak ingin mempertaruhkan kekalahan melawan pasukan Muslim yang sudah semakin terlatih dan menunjukkan semangat juang yang tinggi. Bahkan, meskipun tidak ada pertempuran fisik yang terjadi, kemenangan moral ini sangat berarti bagi umat Islam. Pasukan Quraisy yang melarikan diri memberi isyarat bahwa meskipun mereka memiliki jumlah pasukan yang lebih banyak dan lebih kuat, mereka merasa terancam oleh keberanian dan kesiapan pasukan Muslim yang semakin solid. Ini adalah bukti bahwa meskipun kekuatan fisik bukanlah segalanya, semangat dan keteguhan hati bisa menjadi faktor penentu kemenangan dalam menghadapi ancaman. Setelah keberhasilan dalam ekspedisi Rabi', Rasulullah SAW melanjutkan misi pengamanan dan pertahanan dengan mengirimkan ekspedisi berikutnya, yang dikenal dengan ekspedisi Kharar. Ekspedisi ini dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat yang juga terkenal karena keberaniannya dalam perang. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki kedudukan yang sangat tinggi di kalangan umat Islam, dan beliau adalah salah satu pemanah terbaik yang dimiliki umat Islam pada masa itu. Ekspedisi Kharar ini memiliki tujuan untuk melanjutkan upaya menjaga wilayah Madinah dan memantau pergerakan pasukan Quraisy yang masih menjadi ancaman besar. Pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas terdiri dari sejumlah sahabat yang terlatih dan siap menghadapi segala kemungkinan. Dalam perjalanan mereka, pasukan Muslim berusaha untuk mendekati daerah-daerah yang sekiranya akan menjadi titik strategis bagi pasukan Quraisy. Ekspedisi ini juga berfungsi untuk memperkuat hubungan antara umat Islam dan suku-suku yang ada di sekitar Madinah. Meskipun ekspedisi Kharar tidak melibatkan pertempuran besar, ekspedisi ini memberikan dampak yang signifikan. Pasukan Quraisy yang mendengar kedatangan pasukan Muslim segera menyadari bahwa umat Islam tidak hanya bertahan di Madinah, tetapi mereka juga mulai aktif melakukan operasi untuk menjaga wilayah mereka. Ini menunjukkan kepada Quraisy bahwa umat Islam tidak akan hanya menunggu ancaman datang, tetapi mereka juga akan bergerak dan mengambil inisiatif untuk melawan. Ekspedisi Kharar ini memberikan pesan yang jelas kepada Quraisy bahwa meskipun mereka telah berhasil mengusir umat Islam dari Makkah, kaum muslimin tetap akan terus berjuang dan mempertahankan agama mereka, serta tidak akan mundur dalam menghadapi ancaman. Pasukan Quraisy yang sudah merasa terancam oleh ekspedisi sebelumnya, semakin menyadari bahwa umat Islam tidak hanya kuat dari segi jumlah, tetapi juga dari segi strategi, kesiapan, dan tekad untuk mempertahankan diri. Setelah beberapa ekspedisi yang dipimpin oleh para sahabat, kali ini Rasulullah SAW memutuskan untuk memimpin langsung ekspedisi menuju Abwa. Beliau ingin menunjukkan kepada umat Islam betapa pentingnya melibatkan diri langsung dalam setiap langkah perjuangan. Meskipun mengingat posisi beliau sebagai pemimpin dan nabi, tentunya banyak tanggung jawab besar yang harus dipikul. Rasulullah memimpin pasukan Muslim menuju Abwa dengan tujuan untuk menanggapi ancaman yang datang dari Quraisy, serta memastikan bahwa umat Islam di Madinah tidak berada dalam keadaan terancam. Wilayah Abwa yang terletak di antara Makkah dan Madinah merupakan daerah strategis, dan umat Islam harus menjaga wilayah tersebut agar tidak jatuh ke tangan musuh. Selain itu, ekspedisi ini juga bertujuan untuk mengirimkan pesan kepada suku-suku Arab di sekitarnya bahwa Islam adalah kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasukan yang dibawa Rasulullah SAW berjumlah sekitar 70 orang. Meskipun jumlah pasukannya tidak besar, namun setiap pasukan Muslim yang ikut dalam ekspedisi ini memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Rasulullah SAW sendiri menunjukkan keteladanan dalam kepemimpinan, mengatur perjalanan, strategi, dan memberikan semangat kepada pasukan. Saat pasukan Muslim tiba di wilayah Abwa, mereka bertemu dengan Bani Damrah, sebuah suku yang tinggal di sekitar daerah tersebut.
Bani Damrah bukanlah bagian dari pasukan Quraisy yang selalu menentang Rasulullah. Namun mereka adalah salah satu suku Arab yang cukup dekat dengan wilayah Makkah. Ketika pasukan Rasulullah bertemu dengan mereka, suasana awalnya cukup tegang karena Bani Damrah belum memiliki pandangan jelas tentang Islam. Suku ini mungkin merasa cemas dengan kehadiran pasukan Muslim yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Namun seperti yang selalu dilakukan oleh Rasulullah, beliau mendekati mereka dengan cara yang bijaksana. Rasulullah SAW tidak memaksakan kehendaknya, melainkan berusaha untuk menjalin hubungan yang damai dan menghormati hak mereka sebagai suku yang independen. Setelah berbicara dengan mereka, Rasulullah menunjukkan niat baik untuk menjaga kedamaian dan menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu. Perjumpaan antara pasukan Muslim dan Bani Damrah ini menjadi momen penting dalam sejarah Islam, karena meskipun ada potensi konflik, Rasulullah memilih untuk memperlihatkan sisi damai dari Islam. Ini adalah prinsip yang selalu dijunjung tinggi oleh Rasulullah, bahwa Islam bukanlah agama yang mengutamakan peperangan, tetapi perdamaian dan keharmonisan antara umat manusia. Sebagai hasil dari pertemuan antara Rasulullah dan Bani Damrah, tercapailah suatu kesepakatan yang sangat penting. Perjanjian damai. Perjanjian ini merupakan bentuk hubungan baik antara umat Islam dan Bani Damrah yang saling menghormati satu sama lain. Dalam perjanjian ini, disepakati bahwa Bani Damrah tidak akan ikut campur dalam konflik antara Quraisy dan umat Islam, serta mereka akan menjaga hubungan baik dengan umat Islam selama tidak ada tindakan agresi yang dilakukan oleh pihak manapun. Perjanjian ini sangat penting bagi umat Islam karena ia menjadi bukti bahwa Islam menghargai perdamaian dan hubungan baik antara sesama suku dan bangsa meskipun perbedaan agama. Rasulullah SAW tidak ingin umat Islam hanya berfokus pada peperangan dan kekerasan, tetapi juga menekankan pentingnya menjalin hubungan yang damai dengan suku-suku lain. Selain itu, perjanjian ini juga menunjukkan kemampuan diplomasi Rasulullah yang sangat hebat. Beliau memahami betul bahwa tidak semua suku Arab harus menjadi musuh, dan bahwa beberapa di antaranya bisa diajak berdamai. Perjanjian ini memberi kesempatan kepada umat Islam untuk hidup dengan lebih aman, menjaga wilayah Madinah dari potensi ancaman eksternal, dan membangun hubungan baik dengan suku-suku di sekitarnya. Terdapat banyak hikmah yang dapat diambil dari perjanjian damai dengan Bani Damrah ini. Pertama, perjanjian ini mengajarkan umat Islam tentang pentingnya sikap diplomatis dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa dalam menghadapi konflik, kita tidak harus selalu memilih jalan peperangan, tetapi kadang-kadang memilih perdamaian adalah pilihan yang lebih bijaksana dan lebih menguntungkan bagi semua pihak. Kedua, perjanjian ini juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan keharmonisan antara umat manusia. Dalam perjanjian tersebut, Rasulullah SAW tidak hanya memikirkan kepentingan umat Islam, tetapi juga memperhatikan hubungan baik dengan suku-suku lain, seperti Bani Damrah. Beliau mengajarkan umat Islam bahwa meskipun kita memiliki perbedaan, agama dan keyakinan, kita tetap dapat hidup berdampingan dalam kedamaian jika saling menghormati satu sama lain. Ketiga, perjanjian ini juga memberikan umat Islam kesempatan untuk menunjukkan kepada suku-suku Arab lainnya bahwa mereka bukan hanya kelompok yang ingin berperang, tetapi juga umat yang mengedepankan perdamaian. Ini penting untuk menciptakan citra positif tentang Islam, khususnya di mata suku-suku Arab yang mungkin belum mengenal Islam dengan baik. Perjanjian dengan Bani Damrah membuka jalan bagi banyak suku lain untuk melihat bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, kedamaian, dan toleransi. Keempat, perjanjian ini memperlihatkan bahwa Rasulullah SAW selalu mengutamakan keselamatan umat Islam terlebih dahulu. Dengan menciptakan hubungan damai dengan Bani Damrah, beliau menghindari potensi konflik yang bisa merugikan umat Islam. Ini menunjukkan kebijaksanaan dalam kepemimpinan, di mana pemimpin harus bisa membuat keputusan yang dapat membawa manfaat lebih besar bagi umatnya. Pada tahun kedua setelah hijrah, Rasulullah SAW memutuskan untuk memimpin langsung ekspedisi ke wilayah Bu'ath, yang terletak di sekitar perbatasan antara Madinah dan Makkah. Ekspedisi ini bukanlah pertempuran besar atau perang terbuka,
namun lebih kepada langkah strategis untuk memperlihatkan kepada Quraisy bahwa umat Islam tidak hanya duduk diam menunggu ancaman, melainkan mereka siap melakukan tindakan yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi dan keamanan Quraisy. Tujuan utama dari ekspedisi ke Buwath adalah untuk memotong jalur ekonomi Quraisy, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan mereka. Sejak hijrah ke Madinah, umat Islam telah menghadapi berbagai tekanan dari Quraisy yang berusaha untuk menghentikan perkembangan dan kekuatan mereka dengan berbagai cara, termasuk dengan memblokir perdagangan dan sumber daya yang dapat mendukung umat Islam. Dengan memimpin pasukan ke Buwath, Rasulullah SAW ingin menunjukkan bahwa umat Islam juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalur perdagangan Quraisy, tanpa harus terlibat dalam pertempuran fisik yang merugikan kedua belah pihak. Salah satu strategi utama Rasulullah dalam ekspedisi ini adalah untuk menggagalkan rencana Quraisy dalam memperkuat ekonomi mereka, yang selama ini sangat bergantung pada jalur perdagangan yang melewati wilayah sekitar Madinah. Sejak hijrah, umat Islam mulai mendirikan kehidupan baru di Madinah, dan meskipun mereka mulai menata kehidupan mereka dengan baik, ancaman dari Quraisy terus datang, terutama dalam bentuk blokade ekonomi yang berusaha menghalangi mereka mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Melalui ekspedisi ke Buwath, Rasulullah SAW ingin memperlihatkan bahwa umat Islam tidak hanya berdiam diri. Mereka tidak hanya ingin bertahan, tetapi juga berusaha mengganggu sistem perdagangan yang selama ini menjadi sumber kekuatan Quraisy. Dengan cara ini, Rasulullah berharap dapat memberikan tekanan ekonomi kepada Quraisy yang selama ini memanfaatkan jalur perdagangan untuk keuntungan mereka, sementara umat Islam di Madinah mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan-bahan dan barang-barang yang mereka perlukan untuk hidup dan berkembang. Dengan tujuan strategis ini, ekspedisi ke Buwath menjadi langkah penting dalam menunjukkan bahwa Islam adalah kekuatan yang siap bersaing dengan Quraisy, baik dari segi militer maupun ekonomi. Rasulullah SAW ingin mengubah paradigma yang ada, bahwa umat Islam tidak hanya terikat pada posisi defensif, tetapi mereka juga bisa menjadi ancaman yang signifikan terhadap sistem yang telah lama berkuasa di Makkah. Meskipun pasukan Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah SAW bergerak menuju Buwath dengan tujuan yang jelas untuk mempengaruhi kekuatan Quraisy, pada akhirnya ekspedisi ini tidak berujung pada pertempuran besar. Ketika pasukan Muslim tiba di sekitar wilayah Buwath, mereka mendapati bahwa Quraisy tidak menurunkan pasukan untuk bertempur langsung. Sebagai gantinya, Quraisy memilih untuk tidak terlibat dalam pertempuran dan mengambil langkah menghindari konfrontasi. Keputusan Quraisy untuk menghindari pertempuran ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Quraisy menyadari bahwa pasukan Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW semakin terorganisir dan semakin kuat, dan mereka mungkin merasa bahwa terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Islam dapat berisiko besar bagi mereka. Kedua, Quraisy mungkin juga melihat bahwa dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit, berperang dengan umat Islam akan semakin melemahkan posisi mereka di kawasan tersebut. Meskipun tidak ada pertempuran yang terjadi, kehadiran pasukan Muslim di wilayah Buwath mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada Quraisy. Pasukan Islam menunjukkan bahwa mereka tidak takut dan siap bertindak kapan saja untuk menjaga kepentingan mereka, bahkan jika itu berarti mengganggu jalur perdagangan yang menjadi tulang punggung kekuatan Quraisy. Hal ini menunjukkan kepada Quraisy bahwa umat Islam tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga dapat memanfaatkan strategi non-kekerasan untuk memberikan tekanan pada musuh mereka. Meskipun ekspedisi ke Buwath tidak menghasilkan pertempuran fisik, dampaknya terhadap psikologi Quraisy sangat signifikan. Pasukan Quraisy yang awalnya merasa cukup aman dengan kekuatan mereka, mulai merasakan adanya ancaman dari umat Islam yang semakin cerdas dan terorganisir dalam strategi mereka. Kehadiran pasukan Rasulullah di wilayah yang sangat dekat dengan jalur perdagangan mereka mengirimkan pesan bahwa Quraisy tidak lagi dapat bergerak bebas tanpa mempertimbangkan reaksi dari umat Islam. Ekspedisi ini membuat Quraisy sadar bahwa mereka tidak hanya menghadapi pasukan yang bertahan di Madinah, tetapi mereka juga berhadapan dengan pasukan yang dapat melakukan manuver militer yang efektif, bahkan tanpa harus terlibat dalam pertempuran besar. Rasulullah SAW dan pasukan Muslimnya mampu memberi tekanan pada Quraisy dengan cara yang lebih halus, yang tetap membawa dampak besar terhadap posisi mereka di wilayah tersebut. Selain itu,
ekspedisi ke Buath juga mempengaruhi rasa percaya diri Quraisy. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka memiliki kekuatan yang lebih besar dan lebih banyak sumber daya, mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan potensi ancaman dari pasukan Muslim. Ini memengaruhi cara mereka merencanakan strategi, dan kemungkinan besar mereka mulai mencari cara untuk memperkuat pertahanan mereka, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara ekonomi dan sosial. Dari sisi psikologis, ekspedisi ini menumbuhkan rasa waspada dan ketidaknyamanan di kalangan para pemimpin Quraisy. Mereka tidak bisa lagi menganggap enteng pergerakan pasukan Muslim yang semakin terorganisir dan strategis. Ini menjadi titik balik dalam hubungan antara Quraisy dan umat Islam, di mana Quraisy mulai mempertimbangkan dengan lebih serius setiap langkah yang diambil oleh Rasulullah dan pasukannya. Setelah beberapa ekspedisi besar dan pertempuran yang menguji kekuatan fisik dan mental umat Islam, Rasulullah SAW terus memperlihatkan kepada Quraisy bahwa umat Islam bukan hanya bertahan di Madinah, tetapi juga aktif melawan setiap ancaman yang datang dari mereka. Salah satu momen penting dalam perjalanan dakwah ini adalah Perang Safwan, yang meskipun tidak melibatkan pertempuran besar, memberikan kemenangan moral yang signifikan bagi umat Islam. Dalam episode ini, Rasulullah SAW memimpin pasukannya untuk menghadapi serangan dari kelompok perampok yang dikelola oleh kaum Quraisy yang telah merampas harta benda kaum muslimin. Serangan ini adalah contoh bagaimana pertempuran yang tampaknya kecil memiliki dampak besar dalam psikologi kedua belah. Pihak Perang Safwan berlangsung di kawasan yang dikenal sebagai Safwan, sebuah wilayah yang berada di bawah pengaruh dan kendali kaum Quraisy. Kawasan ini adalah bagian dari wilayah yang strategis yang memiliki hubungan erat dengan rute perdagangan utama antara Makkah dan tempat-tempat lain di sekitar Jazirah Arab. Bagi Quraisy, wilayah ini bukan hanya penting secara ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari jalinan kekuasaan mereka yang luas. Namun, bagi kaum muslimin, wilayah Safwan dan daerah sekitarnya menjadi simbol dari ketidakadilan yang dilakukan oleh Quraisy terhadap mereka. Kaum Quraisy yang telah lama memusuhi Rasulullah SAW dan umat Islam tidak hanya menghalangi perjuangan mereka melalui peperangan, tetapi juga melalui serangan terhadap harta benda dan mata pencaharian kaum muslimin. Dalam beberapa kesempatan, mereka bahkan merampok dan merampas barang-barang dagang kaum muslimin, yang menjadi salah satu sumber kehidupan mereka setelah hijrah ke Madinah. Safwan merupakan kawasan yang strategis bagi Quraisy dan mereka menguasai jalur perdagangan yang sangat penting. Namun ketika kaum Quraisy semakin menunjukkan sikap agresif terhadap umat Islam, Rasulullah SAW memutuskan untuk bertindak. Beliau tidak hanya ingin menjaga keselamatan umat Islam di Madinah, tetapi juga memberikan pelajaran bagi Quraisy bahwa mereka tidak akan dibiarkan begitu saja merampok tanpa balasan. Serangan yang menjadi latar belakang Perang Safwan adalah tindakan Quraisy yang merampok dan menyerang harta benda kaum muslimin yang sedang berusaha berbisnis. Dalam perjalanan dagangnya, umat Islam sempat menghadapi serangan dari kelompok Quraisy yang merampas barang dagang mereka dan menghancurkan peluang ekonomi mereka. Keadaan ini semakin memperburuk hubungan antara umat Islam dan Quraisy yang sejak awal memang sudah penuh dengan ketegangan. Serangan terhadap harta kaum muslimin ini adalah bagian dari strategi Quraisy untuk menghambat perkembangan umat Islam di Madinah. Dengan merampok sumber daya ekonomi umat Islam, mereka berharap dapat melemahkan mereka secara finansial dan menghalangi kemampuan umat Islam untuk bertahan hidup di tanah Madinah. Tindakan ini jelas merupakan bentuk permusuhan langsung dari Quraisy terhadap umat Islam. Meskipun menghadapi kesulitan dan ancaman, Rasulullah SAW menunjukkan bahwa umat Islam tidak akan membiarkan harta mereka dirampok tanpa perlawanan. Serangan terhadap harta kaum muslimin ini menjadi titik balik yang memperkuat tekad mereka untuk membela diri dan mengambil tindakan untuk melindungi hak mereka. Sebagai bentuk respon terhadap serangan tersebut, Rasulullah SAW memimpin pasukan Muslim untuk mengejar para perampok yang berasal dari Quraisy. Meskipun pasukan Quraisy tidak berada di posisi yang siap untuk bertempur besar, Rasulullah tetap berusaha untuk menghentikan ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok perampok ini. Ekspedisi ini adalah upaya untuk menangkap perampok dan merampas kembali barang-barang yang telah dicuri.
Pasukan Rasulullah bergerak dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa tindakan perampokan oleh kaum Quraisy tidak dibiarkan begitu saja. Hal ini juga menjadi peringatan bagi Quraisy bahwa umat Islam bukanlah kelompok yang hanya bisa diperlakukan dengan tidak adil, tetapi mereka juga siap untuk bertindak tegas demi mempertahankan hak-hak mereka. Sementara itu, meskipun Rasulullah dan pasukannya melakukan pengejaran terhadap perampok tersebut, Quraisy tampaknya memilih untuk menghindari konfrontasi terbuka. Mereka tidak siap untuk bertempur melawan pasukan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Pihak Quraisy memilih untuk melarikan diri, yang menunjukkan bahwa mereka mulai merasa terancam oleh pasukan yang semakin terorganisir dan semakin berani untuk melawan ketidakadilan yang mereka lakukan. Meskipun tidak terjadi pertempuran besar atau pertempuran fisik antara pasukan Quraisy dan pasukan Muslim, hasil dari Perang Safwan memberikan kemenangan moral yang besar bagi umat Islam. Dengan memilih untuk melarikan diri, Quraisy mengakui bahwa mereka tidak dapat lagi dengan mudah mengendalikan situasi seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Mereka menyadari bahwa pasukan Muslim semakin kuat dan tidak dapat diremehkan, bahkan dalam menghadapi perampok yang hanya berjumlah sedikit. Kemenangan moral ini sangat berarti bagi umat Islam. Rasulullah SAW dan pasukannya berhasil menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bisa bertahan di Madinah, tetapi mereka juga memiliki kekuatan untuk membela diri dan melawan segala bentuk ketidakadilan yang datang dari Quraisy. Meskipun kemenangan ini tidak diraih melalui pertempuran besar, dampaknya sangat besar terhadap kepercayaan diri umat Islam dan juga bagi posisi Quraisy. Bagi Quraisy, kemenangan moral yang diraih oleh umat Islam menjadi pukulan psikologis yang besar. Mereka yang sebelumnya merasa unggul dalam kekuatan dan kekuasaan, mulai merasakan bahwa kekuatan mereka mulai goyah. Pasukan Rasulullah yang semakin terorganisir dan semakin berani, mampu mengimbangi setiap langkah mereka. Ini juga mengirimkan pesan yang jelas bahwa umat Islam bukan hanya bertahan, tetapi mereka juga bisa memberi perlawanan yang efektif terhadap setiap tindakan agresif dari Quraisy. Setelah beberapa pertempuran besar dan serangkaian ekspedisi yang memperlihatkan ketangguhan pasukan Muslim, Rasulullah SAW terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam menghadapi Quraisy. Salah satu ekspedisi yang penting dalam perjuangan ini adalah Perang Dzul Ashirah, yang meskipun tidak melibatkan pertempuran besar, merupakan sebuah langkah penting dalam memblokir jalur perdagangan Quraisy dan memperlihatkan kepada mereka bahwa umat Islam mampu menanggapi ancaman dengan strategi yang matang. Ekspedisi ini juga memperlihatkan pendekatan diplomasi yang bijaksana dalam membangun hubungan dengan kelompok-kelompok di luar Madinah. Tujuan utama dari Perang Dzul Ashirah adalah untuk memblokir jalur perdagangan Quraisy yang sangat penting, khususnya rute perdagangan mereka yang menuju ke Syam, yang kini dikenal sebagai wilayah Syria dan sekitarnya. Quraisy, yang merupakan penguasa utama di Makkah, sangat bergantung pada perdagangan sebagai salah satu sumber utama kekuatan mereka. Jalur perdagangan ke Syam merupakan jalur yang menghubungkan Makkah dengan wilayah-wilayah yang kaya akan barang, dagangan, dan pasar yang menguntungkan. Setelah berhasil membangun kekuatan di Madinah, Rasulullah SAW menyadari bahwa salah satu cara untuk melemahkan Quraisy adalah dengan menghentikan aliran perdagangan mereka. Dengan memblokir jalur perdagangan ini, umat Islam bisa memberikan tekanan ekonomi kepada Quraisy yang selama ini memanfaatkan perdagangan untuk memperkuat posisi mereka. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memutuskan untuk mengirimkan pasukan ke wilayah tersebut dalam upaya menghalangi perdagangan Quraisy. Strategi ini juga mencerminkan kedalaman pemikiran Rasulullah dalam berperang. Beliau memahami bahwa perang tidak hanya harus dilakukan dengan pertempuran terbuka, tetapi juga bisa dengan cara-cara yang lebih halus, seperti mempengaruhi jalur perdagangan yang sangat vital bagi kekuatan ekonomi Quraisy. Untuk melaksanakan misi ini, Rasulullah SAW memimpin ekspedisi dengan 150 orang sahabat yang setia. Meskipun jumlahnya relatif kecil, pasukan ini sangat terlatih dan memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan mereka. Keberangkatan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan pertempuran besar, tetapi lebih kepada misi pengintaian dan memberikan tekanan kepada Quraisy tanpa harus terlibat dalam peperangan langsung. Pasukan Muslim yang berjumlah 150 orang ini bergerak dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Mereka mengetahui bahwa tujuan mereka bukan untuk memulai perang,
tetapi untuk memastikan bahwa mereka bisa menghadang perdagangan Quraisy dan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian mereka. Meskipun jumlah pasukan yang terbatas, Rasulullah SAW mampu memimpin mereka dengan strategi yang sangat efektif, menghindari konfrontasi yang tidak perlu, dan lebih mengutamakan pengintaian serta pengambilan keputusan yang bijaksana. Sebagai bagian dari strategi yang bijaksana, perang Dzul Ashirah tidak berakhir dengan pertempuran besar. Sebaliknya, pasukan Muslim melakukan pengintaian terhadap jalur perdagangan Quraisy yang menuju Syam. Dalam perjalanan mereka, pasukan Rasulullah SAW tidak hanya mengawasi pergerakan pasukan Quraisy, tetapi juga melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok yang terlibat dalam perdagangan ini. Pengintaian ini bertujuan untuk memblokir jalur perdagangan Quraisy tanpa harus terlibat dalam konflik terbuka. Rasulullah SAW dengan bijaksana memilih untuk tidak memulai pertempuran yang tidak diperlukan, karena pasukan Quraisy yang lebih besar dan lebih kuat mungkin berada di sekitar wilayah tersebut. Alih-alih bertempur, Rasulullah memilih untuk menunjukkan bahwa umat Islam tidak takut dan siap bertindak untuk melindungi kepentingan mereka. Keberhasilan ekspedisi ini bukan hanya karena mereka berhasil menggagalkan perdagangan Quraisy, tetapi juga karena mereka bisa melakukannya tanpa harus terlibat dalam pertempuran yang menguras banyak sumber daya. Dengan memilih pengintaian sebagai pendekatan utama, Rasulullah SAW juga memberikan pelajaran penting tentang bagaimana memanfaatkan informasi dan strategi untuk mencapai tujuan tanpa harus selalu mengandalkan kekuatan fisik. Keberhasilan ini tidak hanya dilihat dari hasil fisiknya, tetapi juga dari dampak psikologis yang diberikan kepada Quraisy, yang menyadari bahwa umat Islam semakin mampu memberikan ancaman yang serius terhadap posisi mereka. Selama ekspedisi ini, pasukan Muslim juga bertemu dengan Bani Mudlij, salah satu kelompok Arab yang berada di wilayah sekitar. Meskipun ekspedisi ini pada dasarnya adalah tentang memblokir perdagangan Quraisy, Rasulullah SAW menunjukkan kemampuannya dalam bernegosiasi dan menjalin hubungan yang baik dengan suku-suku lain di sekitar Madinah. Rasulullah SAW berhasil menjalin hubungan baik dengan Bani Mudlij dan sebagai hasilnya sebuah perjanjian damai ditandatangani antara kedua belah pihak. Perjanjian ini memberikan rasa aman bagi umat Islam dan memastikan bahwa tidak ada ancaman dari kelompok Bani Mudlij terhadap Madinah. Dengan cara ini, Rasulullah SAW tidak hanya fokus pada menghadang perdagangan Quraisy, tetapi juga berusaha untuk membangun aliansi strategis dengan kelompok-kelompok lain di sekitar wilayah tersebut. Perjanjian damai ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada diplomasi dan hubungan baik dengan suku-suku Arab lainnya. Ini adalah contoh nyata bagaimana Rasulullah SAW mampu menjalankan kebijakan luar negeri yang cerdas, menjaga keseimbangan antara kekuatan militer dan diplomasi untuk memastikan keamanan umat Islam. Rasulullah SAW melanjutkan strategi untuk menanggapi ancaman dari Quraisy dengan berbagai cara. Salah satunya adalah ekspedisi Nakhlah, yang mengarah pada peristiwa penting yang dikenal dengan insiden di bulan haram. Insiden ini bukan hanya melibatkan pertempuran, tetapi juga menimbulkan perdebatan serius di kalangan umat Islam terkait perang yang terjadi pada bulan-bulan haram. Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Jahsy beserta sekelompok pasukan untuk melakukan ekspedisi ke daerah Nakhlah yang terletak antara Makkah dan Taif. Tujuan utama dari ekspedisi ini adalah untuk mengawasi jalur perdagangan Quraisy yang terus berlanjut meskipun umat Islam telah memblokir beberapa jalur sebelumnya. Pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy ini diberi misi untuk melakukan pengintaian dan jika perlu, menyerang kafilah Quraisy yang melintasi wilayah tersebut. Namun, apa yang terjadi di Nakhlah bukanlah hanya sekadar pengintaian. Ekspedisi ini berubah menjadi sebuah pertemuan langsung dengan pasukan kafilah Quraisy yang sedang dalam perjalanan, yang akhirnya berujung pada pertempuran. Insiden ini bukan hanya berhubungan dengan masalah perang, tetapi juga menyangkut perdebatan moral dan agama. Karena pertempuran ini terjadi pada bulan haram, yang menjadi fokus kontroversi di kalangan umat Islam. Setelah berjalan beberapa waktu, pasukan Abdullah bin Jahsy bertemu dengan kafilah Quraisy yang sedang melakukan perjalanan dagang. Kafilah ini,
yang dipimpin oleh Amr bin al-Hadrami adalah kelompok yang sangat penting bagi Quraisy, karena mereka membawa barang-barang dagangan yang akan mendatangkan keuntungan besar. Dalam situasi seperti ini, pasukan Muslim yang lebih kecil memutuskan untuk menghadapi kafilah Quraisy dan merebut barang-barang dagangan yang mereka bawa. Pertempuran kecil pun terjadi, yang berakhir dengan terbunuhnya beberapa anggota kafilah Quraisy, termasuk Amr bin al-Hadrami. Dalam pertempuran ini, pasukan Muslim berhasil memperoleh beberapa rampasan. Namun, peristiwa ini menjadi sangat kontroversial, karena insiden ini terjadi pada bulan yang dianggap suci oleh kaum Arab pada waktu itu, yaitu bulan haram. Pada masa sebelum Islam, bulan-bulan haram dianggap sebagai waktu yang sangat sakral bagi masyarakat Arab. Pada bulan-bulan ini, mereka melarang segala bentuk peperangan, perampokan, dan pertumpahan darah. Oleh karena itu, pertempuran yang terjadi pada bulan-bulan haram sangat dikecam, bahkan oleh masyarakat Arab sendiri yang menganggapnya sebagai pelanggaran besar terhadap aturan-aturan suci mereka. Ketika pasukan Muslim berhasil membunuh beberapa anggota kafilah Quraisy, termasuk Amr bin al-Hadrami, kejadian ini memicu kritik keras dari Quraisy dan juga dari sebagian kalangan Muslim yang ragu-ragu mengenai tindakan tersebut. Bagi mereka, pertempuran pada bulan haram dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan yang sangat penting dalam tradisi Arab. Hal ini menjadi perdebatan besar, baik di kalangan umat Islam sendiri maupun di kalangan musuh-musuh mereka. Perdebatan internal pun muncul di kalangan sahabat Rasulullah SAW setelah insiden tersebut. Beberapa sahabat merasa ragu mengenai keputusan yang diambil oleh pasukan Muslim untuk berperang dan membunuh musuh pada bulan haram. Mereka bertanya-tanya apakah tindakan ini benar-benar dibenarkan dalam ajaran Islam, mengingat bahwa bulan-bulan haram adalah waktu yang dilarang untuk melakukan kekerasan. Namun, di sisi lain, ada juga sahabat yang berpendapat bahwa pertempuran ini adalah sebuah tindakan yang sah, karena mereka hanya berusaha untuk mempertahankan diri dari serangan Quraisy yang terus-menerus memusuhi mereka. Mereka berargumen bahwa Quraisy sendiri telah melanggar banyak aturan, termasuk menghalangi umat Islam beribadah dan menyerang mereka selama beberapa tahun sebelumnya. Pada titik inilah peran Rasulullah SAW menjadi sangat penting. Beliau harus menghadapi perdebatan ini dan memberikan penjelasan kepada umat Islam mengenai apakah tindakan tersebut dibenarkan dalam konteks agama. Rasulullah SAW sangat bijaksana dalam menangani hal ini dan memastikan bahwa umat Islam tetap berada pada jalan yang benar dalam menghadapi situasi yang sulit. Ketegangan terkait insiden bulan haram membawa kita pada penurunan wahyu yang sangat penting dalam sejarah Islam, yaitu QS Al-Baqarah 217. Ayat ini bukan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pertempuran di bulan haram, tetapi juga memberikan penegasan yang jelas mengenai sikap dan pandangan Islam terhadap kekerasan, terutama dalam konteks perjuangan umat Islam menghadapi penindasan. Setelah insiden tersebut, kaum Quraisy mengkritik keras tindakan umat Islam yang berperang pada bulan haram. Mereka berusaha memanfaatkan pertempuran ini untuk mendiskreditkan Rasulullah SAW dan umat Islam di hadapan suku-suku Arab lainnya. Quraisy menganggap bahwa pertempuran ini adalah bukti bahwa umat Islam tidak menghormati aturan-aturan yang ada dalam budaya Arab dan bahwa mereka tidak pantas menjadi pemimpin atau memiliki pengaruh dalam masyarakat. Mereka berusaha menggambarkan pertempuran tersebut sebagai tindakan tidak terhormat yang melanggar tradisi dan norma-norma Arab. Namun, meskipun Quraisy berusaha menyerang legitimasi umat Islam, mereka sebenarnya mengabaikan kenyataan bahwa selama ini merekalah yang lebih banyak melakukan pelanggaran, mulai dari penyiksaan terhadap umat Islam hingga perampasan harta benda mereka. Sebagai jawaban atas perdebatan yang terjadi dan kritik dari Quraisy, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat QS Al-Baqarah 217 yang dengan tegas menegaskan bahwa meskipun bulan haram adalah waktu yang mulia dan sakral, tindakan penindasan dan kezaliman yang dilakukan oleh Quraisy jauh lebih besar. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa meskipun pertempuran pada bulan haram dilarang, tindakan Quraisy yang menghalangi umat Islam untuk beribadah, mengusir mereka dari rumah mereka,
dan melakukan berbagai bentuk penindasan jauh lebih besar kezalimanannya. Ayat ini menegaskan bahwa ketika umat Islam menghadapi penindasan yang begitu berat, perjuangan mereka untuk membela diri adalah sesuatu yang dibenarkan, meskipun terjadi pada bulan haram. Ayat ini juga mengingatkan umat Islam bahwa mereka tidak boleh diam ketika mereka diserang atau dianiaya, dan bahwa mereka berhak untuk melawan ketidakadilan dengan cara yang sah. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah SAW dengan bijaksana menenangkan para sahabat yang ragu tentang tindakan yang telah dilakukan. Beliau menjelaskan bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang melanggar aturan yang ada, tetapi lebih tentang membela hak umat Islam untuk hidup bebas dari penindasan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa apa yang terjadi di Nakhlah adalah bagian dari perjuangan untuk menegakkan keadilan dan menanggapi kekerasan yang dilakukan oleh Quraisy. Beliau mengingatkan para sahabat bahwa meskipun bulan haram sangat penting, dalam tradisi Arab, jauh lebih penting untuk menjaga agama dan hak-hak umat Islam yang selama ini teraniaya. Dengan penjelasan tersebut, para sahabat menjadi lebih yakin bahwa pertempuran tersebut adalah bagian dari perjuangan yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Setelah insiden Nakhlah, kaum Quraisy merasakan rasa malu yang besar, mengingat bahwa mereka telah mendapat kekalahan meskipun mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka merasa tindakan pasukan Muslim tersebut merusak tradisi mereka yang menganggap bulan haram sebagai waktu yang sangat sakral. Namun, yang lebih menyakitkan bagi Quraisy adalah kenyataan bahwa mereka, yang selama ini berkuasa dan menguasai perdagangan, kini harus menghadapi ancaman yang nyata dari kaum Muslimin. Kemarahan ini semakin memuncak karena mereka merasa bahwa umat Islam semakin berani. Dan situasi ini memaksa mereka untuk bertindak. Bagi mereka, umat Islam yang dapat bertindak di luar batas yang mereka anggap sakral ini, dapat melakukan apa saja tanpa rasa takut atau rasa hormat terhadap aturan yang ada. Rasa marah ini tidak hanya dipicu oleh kekalahan dalam insiden Nakhlah, tetapi juga oleh ketakutan yang mulai tumbuh dalam diri mereka. Di balik kemarahan mereka, ada perasaan takut yang mulai tumbuh dalam diri pemimpin Quraisy. Mereka menyadari bahwa umat Islam yang sebelumnya dipandang sebagai kelompok yang terpinggirkan kini telah menunjukkan bahwa mereka mampu membela diri dan meraih kemenangan meskipun hanya dengan jumlah pasukan yang terbatas. Hal ini mengguncang kepercayaan diri Quraisy yang sebelumnya merasa mereka tidak akan pernah mampu ditandingi oleh siapapun. Takut akan semakin berkembangnya kekuatan Muslim, pemimpin Quraisy mulai merenungkan kemungkinan bahwa umat Islam akan menjadi ancaman serius bagi kekuasaan mereka. Mereka melihat bahwa dengan strategi yang tepat, umat Islam bisa mengancam pusat kekuatan Quraisy, terutama dalam bidang ekonomi dan kekuatan militer. Oleh karena itu, mereka merasa perlu untuk segera merencanakan langkah-langkah balasan yang lebih serius dan besar, agar dapat menanggulangi ancaman ini sejak dini. Menyadari potensi ancaman ini, Abu Sufyan, salah satu pemimpin Quraisy yang paling berpengaruh, mulai merencanakan strategi balasan. Dengan pengalaman dan kecerdikannya, Abu Sufyan tahu bahwa untuk mengalahkan pasukan Muslim, mereka harus menyiapkan kekuatan yang lebih besar dan lebih terorganisir. Ia mulai mengumpulkan pasukan untuk membalas insiden Nakhlah dan untuk mengakhiri perlawanan umat Islam sekali dan untuk selamanya. Abu Sufyan merencanakan serangan besar yang bertujuan untuk menghancurkan kekuatan militer kaum muslimin. Tujuannya bukan hanya untuk membalas dendam atas insiden Nakhlah, tetapi juga untuk mengirimkan pesan kepada umat Islam bahwa Quraisy masih jauh lebih kuat dan tidak akan membiarkan mereka bebas begitu saja. Persiapan untuk pertempuran besar mulai dimatangkan dan Abu Sufyan tahu bahwa pertempuran kali ini akan menjadi penentu bagi nasib umat Islam dan Quraisy. Seiring dengan meningkatnya ketegangan antara kaum Quraisy dan kaum muslimin, persiapan untuk pertempuran besar pun dimulai. Pasukan Quraisy berusaha mengumpulkan pasukan besar yang terdiri dari pejuang-pejuang terbaik dan senjata yang lebih kuat. Mereka menyadari bahwa untuk melawan pasukan muslim yang terus berkembang, mereka harus menyiapkan kekuatan yang lebih besar dan lebih lengkap. Mereka memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber daya ekonomi dan jaringan mereka yang luas di wilayah Arab. Quraisy juga mulai mencari dukungan dari kabilah-kabilah lain yang sebelumnya netral atau
mungkin simpatik terhadap mereka. Mereka berusaha menggalang kekuatan sebanyak mungkin agar dapat menghadapi pasukan Muslim dengan keunggulan jumlah yang jauh lebih besar. Namun, meskipun mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, mereka tidak menyadari bahwa pasukan Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah SAW juga telah berkembang menjadi pasukan yang sangat terorganisir dan terlatih. Menyadari bahwa pertempuran besar dengan Quraisy semakin dekat, Rasulullah SAW mulai menyusun strategi yang lebih matang untuk menghadapi ancaman ini. Evaluasi atas ekspedisi-ekspedisi militer yang telah dilakukan sebelumnya memberikan gambaran jelas tentang kekuatan dan kelemahan pasukan Muslim. Berdasarkan hal ini, Rasulullah SAW mulai merancang langkah-langkah strategis untuk memastikan kemenangan umat Islam dalam pertempuran yang akan datang. Rasulullah SAW tidak hanya mengandalkan kekuatan militer yang ada, tetapi juga menilai setiap ekspedisi yang telah dilakukan untuk mengetahui apa yang telah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Dari beberapa ekspedisi sebelumnya, ia menyadari bahwa penting untuk terus meningkatkan keterampilan bertempur pasukan Muslim, memperbaiki koordinasi antar pasukan, dan memperkuat jaringan intelijen untuk menghadapi potensi ancaman dari Quraisy. Evaluasi ini juga mencakup bagaimana mengatur taktik dan strategi yang lebih efisien, mengingat pasukan Quraisy yang lebih besar dan lebih berpengalaman. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memutuskan untuk lebih fokus pada aspek pertahanan yang solid sambil tetap menjaga kesiapan untuk menyerang ketika diperlukan. Berdasarkan evaluasi tersebut, Rasulullah SAW memperbaiki strategi bertahan dan menyerang. Salah satu fokus utama adalah memperkuat benteng pertahanan Madinah dan mempersiapkan pasukan untuk bertempur dalam pertempuran terbuka jika diperlukan. Selain itu, Rasulullah SAW menekankan pentingnya disiplin, kerjasama, dan semangat juang yang tinggi di kalangan pasukan Muslim. Pada saat yang sama, Rasulullah SAW juga merencanakan serangan balik yang cerdas untuk menghancurkan kekuatan Quraisy ketika mereka lengah. Beliau mempersiapkan pasukan Muslim dengan taktik yang akan memungkinkan mereka untuk mengalahkan pasukan Quraisy yang lebih besar, termasuk menggunakan metode perang gerilya dan serangan mendalam ke dalam wilayah musuh ketika diperlukan. Untuk memastikan pasukan Muslim siap menghadapi pertempuran, Rasulullah SAW mengadakan latihan perang yang terorganisir. Latihan ini bertujuan untuk mengasah keterampilan tempur, memperkuat semangat kebersamaan, dan meningkatkan kecepatan serta ketepatan dalam menjalankan perintah. Pasukan Muslim dilatih untuk bergerak cepat, bertindak berdasarkan strategi yang telah dipelajari, dan tetap disiplin dalam menghadapi musuh. Latihan ini juga memperkenalkan pasukan pada berbagai skenario yang memungkinkan mereka untuk merespons berbagai kemungkinan dalam pertempuran. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya kerjasama tim dan bagaimana mengatasi berbagai tekanan dalam perang. Selain persiapan militer, Rasulullah SAW juga tidak mengabaikan aspek diplomasi. Beliau berusaha untuk memperkuat hubungan dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah, baik yang sudah bersahabat maupun yang netral. Diplomasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasukan Muslim memiliki dukungan dari berbagai pihak dan untuk membatasi potensi aliansi antara Quraisy dan kabilah-kabilah yang berpotensi menyerang Madinah. Dengan pendekatan diplomasi yang bijaksana, Rasulullah SAW memperkuat posisi umat Islam dan memperkecil peluang bagi Quraisy untuk mendapatkan dukungan dari luar. Setelah insiden Nakhlah yang melibatkan pertempuran dalam bulan haram, Rasulullah SAW memutuskan untuk menunjukkan sikap keadilan dan moralitas yang tinggi. Beliau membuat keputusan penting yang tidak hanya menunjukkan kebaikan hati, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap citra umat Islam di mata kabilah-kabilah lain dan Quraisy. Setelah pertempuran di Nakhlah, meskipun pasukan Muslim memperoleh rampasan, Rasulullah SAW memutuskan untuk mengembalikan sebagian besar barang rampasan kepada pihak Quraisy. Ini adalah langkah yang luar biasa dalam menunjukkan bahwa umat Islam tidak bertindak berdasarkan keserakahan atau balas dendam, tetapi berjuang hanya untuk mempertahankan hak dan keadilan. Langkah ini juga memiliki dampak moral yang besar, tidak hanya di kalangan kaum muslimin, tetapi juga di kalangan kabilah-kabilah Arab lainnya
yang melihat bahwa umat Islam tetap menjunjung tinggi prinsip moral meskipun dalam peperangan. Ini menjadi bukti nyata bahwa meskipun mereka berperang, mereka tidak kehilangan integritas dan keadilan. Selain mengembalikan barang rampasan, Rasulullah SAW juga memutuskan untuk membayar diat, kompensasi kepada keluarga korban yang terbunuh dalam insiden Nakhlah. Keputusan ini menunjukkan bahwa Islam menekankan nilai kemanusiaan bahkan dalam situasi konflik. Rasulullah SAW ingin memastikan bahwa meskipun terjadi pertempuran, keadilan tetap ditegakkan dan hak-hak keluarga korban tetap dihormati.